Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriati Diana. Saya Basuki Nasution. Saya Wildan Habib Azhari. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Asasiyah semester 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai review materi kami tentang hukum acara pidana. Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam bahasa Latinnya disebut Ut sin leges moribus, yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik oleh masyarakatnya. Maka daripada itu perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan konsisten dan konsekuen. Menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat hukum harus ada pengaturannya secara formal agar tindakannya tidak berlawanan dengan undang-undang, yang artinya tidak hanya mengacu kepada hukum material tetapi juga mengacu kepada hukum formal yang lazim disebut dengan hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana, atau yang dalam bahasa Belanda disebut strafvordering, yang dalam bahasa Inggris juga disebut Code de Instruction Criminal, yang mana menurut Simon, hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Kemudian hukum acara pidana sendiri memiliki tujuan yang pertama, agar mendapat suatu kebenaran material, yaitu kebenaran yang hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penetapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Kemudian yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa tersebut. Kemudian, hukum acara pidana sendiri memiliki beberapa sumber. Yang pertama, sumber dasarnya ialah Undang-Undang Dasar 1945. Yang langsung mengenai hukum acara pidana ialah Pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sumber hukumnya yang kedua ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 9 Tahun 1981, yang mana itu merupakan yang ditambahkan di lembar nomor 3209. Kemudian yang ketiga ialah Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 nomor 48. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, yang sumber hukum yang terakhir ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Sidang acara sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemeriksaan sidang acara cepat, pemeriksaan sidang acara singkat, dan pemeriksaan sidang acara biasa. Pemeriksaan sidang acara cepat. Pemeriksaan sidang acara cepat terdapat dalam bab 16, pasal 205 sampai dengan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun pemeriksaan sidang acara cepat sendiri terbagi 2. Yang pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan ataupun TPRING. Yang kedua, acara pemeriksaan pelanggaran lain seperti pelanggaran lalu lintas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai TPRING, tindak pidana ringan. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat dalam pasal 205 KUHP, yang artinya adalah segala bentuk tindak pidana yang sifatnya masih ringan dan tidak membahayakan si korban. Contohnya ialah penghinaan secara ringan, penggelapan secara ringan, pencurian secara ringan, dan penganiayaan hewan secara ringan. Lanjut ke tata cara pemeriksaan sidang cepat. Adapun tata cara pemeriksaan sidang acara cepat yang perlu kita ketahui dan kita garis bawahi adalah pemeriksaan sidang acara cepat dilakukan tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Adapun tata cara dari pemeriksaan sidang acara cepat terbagi menjadi 4 fase.
Yang pertama, pelimpahan perkara dilakukan penyidik atau penuntut umum. Yang kedua, mengadili dengan hakim tunggal mulai dari awal maupun akhir. Yang ketiga, pemeriksaan hari tertentu dilaksanakan selama 7 hari. Yang keempat, saksi tidak mengucapkan sumpah ataupun janji. Kita masuk ke materi yang kedua, pemeriksaan sidang acara singkat. Pemeriksaan sidang acara singkat terdapat dalam pasal 203 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang artinya adalah segala tindak pidana ataupun kejahatan yang tidak termasuk ke dalam pasal 205 ataupun tipiring, yang menurut penuntut umum itu termasuk ke dalam kejahatan yang mudah serta sederhana. Adapun tata cara dalam pelaksanaan pemeriksaan sidang acara singkat adalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, penuntut umum menghadapkan terdakwa, barang bukti, ahli, serta juru bahasa. Yang kedua, waktu, tempat, dan keadaan dihadapkan di depan pengadilan secara lisan. Yang ketiga, dapat diadakan pemeriksaan tambahan selama 14 hari. Yang keempat, terdakwa dan penasihat hukum dapat meminta tunda sidang selama 7 hari. Yang terakhir, hasil putusan dari hakim dimasukkan ke dalam berita acara sidang. Pemeriksaan sidang acara biasa. Pemeriksaan sidang acara biasa terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, pembacaan dakwaan. Yang kedua, eksepsi. Yang ketiga, putusan sela. Yang pertama, eksepsi. Eksepsi merupakan dakwaan penuntut umum dan terdakwa memilih hak untuk mengajukan kekuatan atau menangkis segala dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Adapun eksepsi terbagi 3. Yang pertama, keberatan untuk membatalkan pengadilan oleh hakim. Yang kedua, keberatan bahwa pengadilan tidak dapat menerima dakwaan. Yang ketiga, keberatan bahwa pengadilan dapat membatalkan dakwaan. Masuk ke tahap 3 dalam pemeriksaan sidang acara biasa, yaitu putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan oleh hakim mengenai materi pokok yang belum pernah diputuskan. Adapun tata cara dalam pelaksanaan pemeriksaan sidang acara biasa merupakan tahap-tahap yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih telah Sekian review materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!